Welcome back. We are joined today by Michael von der Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Michael von der Schulenburg, anggota Parlemen Eropa yang juga bekerja selama 34 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memegang jabatan seperti Asisten Sekretaris Jenderal di Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB. Jadi Michael, Anda tidak hanya bolak-balik bepergian, Anda benar-benar tinggal di zona konflik di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade, yang sangat relevan dengan diskusi kita hari ini. Anda bekerja untuk PBB selama 9 tahun di Iran, tinggal di sana selama waktu itu, dan kemudian selama 3 tahun di Irak bersama PBB. Berbeda dengan sebagian besar kalangan politik kita, yang sering mengandalkan slogan dan frasa klise tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, tampaknya Anda benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memahami apa yang terjadi di kawasan ini. Karena menurut saya, Maxling Survey Kimbed Stare, Eversport Turkaiter. Jadi si period ethet them melangkui to bits high wire. I appreciate you taking the time to speak with me. Yeah, it is an experience. If I have the knowledge, I always... Ya, itu memang sebuah pengalaman. Untuk sebagian pengetahuan, saya selalu menjalankannya, kamu tahu tentu saja. Tapi masalahnya kalau kamu bekerja untuk PBB, kamu akan berhadapan dengan berbagai sisi. Dari UNICEF hingga program pangan dunia, sampai lembaga pengungsi, dan sekitar 80% stafmu selalu merupakan staf nasional. PBB memiliki petugas program, dan mereka semua adalah staf profesional dari negara-negara tersebut. Jadi kamu mendapatkan wawasan yang tidak akan pernah dimiliki oleh kedutaan manapun. Dan kamu tinggal di luar kompleks diplomatik tuh, serta sering bepergiankan ke berbagai daerah di negara tersebut. Saya banyak bepergian dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi, pejabat yang sangat tinggi, bahkan sampai ke rumah mereka. Saya adalah satu-satunya orang barat yang pernah mereka undang dengan cara seperti itu pada masa itu. Itulah sebabnya saya tinggal begitu lama. Saya ke sana 3 kali total 9 tahun. Saya memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap Iran. Perang ini juga menyakiti saya. Saya memiliki banyak pengalaman baik. Saya pernah kemana-mana, berkali-kali ke Qom. Saya juga pernah bertemu Ayatollah Khomeini 2 kali. Saya pernah berada di kompleksnya, tempat ia kemudian terbunuh. Jadi ya, perang ini sangat pribadi bagi saya, tahu? Nah, itulah juga alasan utama saya ingin berbicara dengan Anda, karena saya ingin mendapatkan pandangan Anda tentang bagaimana perang Iran akan memengaruhi Eropa dan Barat, tetapi juga hukum internasional dan sistem internasional. Ini jelas tidak terbatas pada AS, Israel, dan Iran, seperti yang bisa kita lihat. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang bagaimana Eropa memosisikan dirinya dalam perang ini, karena hal itu terasa aneh, malah yang ditanggung sendiri, dengan nokong. Tapi pertama, Anda menulis sebuah artikel tentang perang seni, berjudul Gerbang Menuju Neraka, yang tentu saja bukan awal yang optimistis. Sebenarnya saya mengambil judul itu dari Tuan Trump, karena dia mengatakan dalam sebuah unggahan di Truth Social bahwa dia akan mengirim mereka semua ke neraka. Jadi saya pikir saya harus menggunakannya sebagai judul saya, karena ini benar-benar merupakan perang yang akan berdampak jauh lebih besar bagi kita semua di masa depan dibandingkan bahkan perang di Ukraina. Maksud saya, kita harus menyadari apa yang sedang terjadi di sana. Dan saya ingin berbicara sedikit dengan Anda tentang hal ini. Karena Anda tahu, saya cukup memahami soal perang. Dalam perang, ketika Anda berada di sana untuk bernegosiasi, untuk berbicara dengan semua pihak, dan terkadang seperti di Iran, Anda hanya berbicara dengan satu pihak, karena Ukraina berada di satu sisi, Irak di sisi lain. Yang benar-benar Anda miliki hanyalah hukum internasional. Anda harus mengatakan, baiklah, Britarsan sudah sepakat bahwa demikian hal ini. Kita semua sepakat bahwa kita harus tidak ada pilihan lain. Dan jika ini hilang, itu adalah jalan menuju kehancuran. Maksud saya, kita semua bisa saling membunuh dengan senjata yang kita miliki saat ini. Kita tidak lagi memiliki program pengurangan senjata. Tidak ada lagi langkah-langkah membangun kepercayaan. Anda tahu,
Perjanjian terakhir tentang senjata nuklir berakhir beberapa bulan lalu dan hal-hal semacam itu. Dan tampaknya kita tidak lagi memiliki hukum internasional. Saya pikir Barat dalam perang ini lebih dari perang manapun sebelumnya sedang berada dalam proses menghancurkan dirinya sendiri. Gagasan bahwa Anda membutuhkan supremasi hukum di negara Anda untuk menjaga perdamaian, karena itulah alasan Anda memiliki hukum, hal-hal seperti itu sangat ku Eropa. Dan hal itu harus independen dari pemerintah. Harus ada seperangkat aturan yang berlaku untuk semua orang, baik itu raja, pemerintah, maupun warga negara. Kita semua harus bermain sesuai aturan yang kita sepakati bersama, baik secara tidak langsung melalui parlemen atau kamu tahu melalui kesepakatan umum. Dan kita mengekspor gagasan ini ke dalam hukum internasional. Maksud saya, selalu ada semacam kesepakatan di dalam suatu negara, tetapi untuk secara sengaja menyatakan bahwa kita memiliki seperangkat hukum, itu sebenarnya baru dimulai dengan diadopsinya Piagam PBB. Dan kita tidak boleh lupa Piagam PBB adalah hadiah dari Amerika Serikat, terutama dari Roosevelt. Tanpa Roosevelt, kita tidak akan memiliki hal ini. Itu jauh melampaui zamannya. Kalau kita melihat saat piagam itu diadopsi secara universal, maksud saya, tidak satu pun dari P5 yang benar-benar mematuhinya. Menurut piagam PBB, Amerika Serikat saat itu masih setengah dari rezim apartheid, belum lagi Prancis dan Inggris. Mereka adalah kekuatan kolonial, dan segera setelah Perang Dunia Kedua, mereka kembali berperang untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai milik kolonial mereka. Mereka merasa itu milik mereka. Maksud saya, gagasan itu sendiri sudah bertentangan dengan piagam. Jadi piagam itu jauh lebih maju dari zamannya. Pada saat itu kita berkata tidak ada lagi perang, karena pengalaman dari 2 perang dunia. 70 atau 80 juta orang tewas dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sekarang kita bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Jadi saya pikir pesan piagam tentang tidak ada lagi perang seharusnya menjadi lebih penting lagi saat ini. Dan sekarang kita memiliki perang yang dimulai oleh seorang presiden Amerika Serikat, negara yang justru memberi kita piagam itu, yang sama sekali tidak menerapkan piagam tersebut, tidak mematuhi hukum internasional, dan pergi berperang dari satu hari ke hari berikutnya. Ini adalah hal yang mengerikan dan akan memiliki dampak besar. Dan karena orang-orang Eropa mulai memujinya karena mereka merasa hal itu ada kaitannya dengan kebebasan atau semacamnya, ini benar-benar munafik. Maksud saya, kita memuji hal ini, dan kita memuji sebuah sistem atau kehancuran sebuah sistem yang pada akhirnya menjadi aturan siapa yang paling kuat. Maksud saya, mengapa kita memiliki hukum ketika kita menghadapi perselisihan antar negara? Karena seperti yang kita tahu, perselisihan sering menimbulkan emosi. Jadi kita menyerahkannya kepada seorang hakim untuk memutuskan berdasarkan hukum. Maksud saya, jika kita tidak memilikinya, jika yang berlaku hanya hukum rimba, akan ada banyak orang yang terbunuh dalam kasus perceraian. Dan hal yang sama terjadi di tingkat internasional. Saya benar-benar tidak mengerti orang Eropa. Kita tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Jadi mengapa kita mengadopsi sistem yang tidak menguntungkan bagi kita? Itu tidak baik bagi kita. Kita tahu kita tidak akan pernah memiliki kebijakan luar negeri yang benar-benar mewakili 27 negara. Kita melihatnya sedang runtuh, bukan? Seluruh gagasan tentang kebijakan luar negeri untuk Uni Eropa. Jadi mengapa kita mengadopsi sistem seperti itu? Maksud saya, salah satu negara yang paling mendukung hal ini, yang bertepuk tangan atas apa yang terjadi, adalah Belanda, negara kecil. Apakah mereka benar-benar ingin hidup di bawah hukum yang ditentukan oleh yang terkuat? Saya harap tidak. Maksud saya, ini adalah hal yang benar-benar tanpa arah dan tidak dipikirkan matang-matang. Dan bagi seseorang seperti saya yang sudah pernah berada di berbagai belahan dunia, saya melihat betapa mudahnya perang berkembang. Saya benar-benar tidak bisa memahami Eropa sama sekali. Dan hal lainnya tentu saja, sekarang kita memiliki bagi Eropa perang di Ukraina. Ini adalah perang terbesar yang terjadi di benua Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kita sedang kalah dalam perang ini.
jika belum bisa dibilang sudah kalah dalam arti tertentu. Lalu kita melangkah ke perang berikutnya. Seolah itu hal yang hebat. Kita harus memahami apa yang selalu terjadi. Amerika Serikat adalah kekuatan besar dan mereka akan kembali melintasi Atlantik. Tapi Trump benar sekali. Keamanan kita bukanlah Zelensky. Trump was absolutely right. Our security is not Zelensky. Our security is the Atlantic. Keamanan kita adalah Atlantik. And we have the debris Dan kita memiliki puing-puing serta biaya dari semua hal ini. Semuanya ada di Eropa. for the Ketika saya mengatakan Eropa, yang saya maksud adalah Uni Eropa, bukan seluruh Eropa. Maksud saya, kita akan harus membayar untuk Ukraina. Kita akan harus menanggung apa yang terjadi di Iran. Kita akan menghadapi para pengungsi dan sebagainya. Dan kita akan menghadapi semua ketidakamanan yang menyertainya, yang mungkin tidak hanya terjadi di Iran. Itu bisa memengaruhi negara lain dan hal-hal semacam itu. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan ini? the European Union was today Uni Eropa hari ini berada di parlemen, di mana seorang wanita bernama von der Leyen, dia selalu mengatakan hal yang sama, tidak sanggup mengatakan bahwa ini adalah perang ilegal. Maksud saya kalau begitu apa ini? an illegal war. I mean, what is it then? And then Glenn, I'm sorry for talking so. Dan kemudian, Glenn, maaf saya terlalu banyak bicara. Masalah pemenggalan kepala, kamu tahu, gagasan bahwa seseorang bisa memenggal kepemimpinan sebuah negara dengan menipunya, dengan melakukan tipu muslihat perdamaian karena mereka baru saja memiliki upaya perdamaian yang sangat baik 2 hari sebelumnya. Sehari sebelumnya, Presiden Trump berkata, "Oh, saya lebih memilih diplomasi." Pada saat itu dia pasti sudah memberikan perintah untuk menyerang. Dan maksud saya, hal yang licik ini, menipu negara lain, kita harus kembali perkatakan bahwa ini adalah metode perang. Dan kita sedang berada dalam perang di mana orang-orang memiliki senjata nuklir. Maksud saya, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan dari semua ini sekarang? Sekarang, perang berjalan buruk. Maksud saya, ini benar-benar berjalan sangat The buruk. war is going wrong. I mean, it's going terribly wrong. As I said already in my article, it's going wrong. I mean, Seperti yang sudah saya katakan dalam artikel saya, semuanya berjalan salah. Maksud saya, strateginya, Amerika Serikat, dan saya pikir satu-satunya hal baik yang bisa saya katakan tentang Trump adalah bahwa dia telah diperdaya oleh pihak Israel. Dia diperdaya untuk percaya bahwa begitu kita membunuh pemimpin, Ali Khamenei, saya pernah bertemu dengannya, akan terjadi pemberontakan. Rakyat akan bangkit semuanya. Dan hari ini di parlemen, kami hanya berbicara tentang rakyat yang bangkit dan bahwa kita harus mendukung mereka, sambil melupakan bahwa perubahan rezim tidak diperbolehkan berdasarkan piagam PBB. Tapi itu tidak terjadi. Lihat, itu tidak terjadi. Dan setiap hari, kemungkinannya semakin kecil untuk terjadi. Itu berarti strategi mereka berantakan. That means their strategy is in tatters. And now they talk about other things, boots on the ground. Dan sekarang mereka membicarakan hal-hal lain. Pasukan di darat, Kurdi yang akan menyerang. Itu tidak akan terjadi. Glenn, saya juga pernah di Irak. Kamu tahu, untuk memobilisasi 400.000 tentara sebelum mereka menyerang Irak, 400.000, mereka membutuhkan 8 bulan. 8 bulan berada di sana agar siap menyerang. Dan saat itu Irak memiliki 30 juta penduduk, di mana setengahnya bahkan tidak dikendalikan oleh Saddam Hussein. Dia tidak menguasai wilayah utara dan tidak menguasai wilayah selatan. Jadi sebenarnya 400.000 pasukan, kami berperang melawan populasi sekitar 15 juta orang Irak. Tentu saja mereka tidak semuanya pro-Saddam atau semacamnya, tapi tetap saja negara yang sangat kecil. Sekarang, Iran masih satu negara. Penduduknya 90 juta. Iran is still one country. It's 90 million. And then where do you want to mobilize the army? Lalu di mana kamu ingin mengerahkan pasukan? Ada perbukitan di sekelilingnya. Apakah kamu pikir mereka bisa menggunakan Azerbaijan untuk menyerang? Itu akan menjadi tindakan bunuh diri bagi Azerbaijan. Pakistan tidak akan mengizinkannya. Afghanistan jelas tidak akan mengizinkannya. Dan Irak juga tidak. Jadi para tetangga mereka tidak akan mengizinkan pasukan Amerika berkumpul di sana untuk melakukan serangan. Lalu ada orang Kurdi. Maksudku, orang Kurdi, aku tahu mereka punya 2 partai oposisi di pihak Iran, tapi mereka tidak berperan apapun selama 50 tahun terakhir. Di awal revolusi memang ada gerakan dan hal-hal semacam itu, tapi semuanya ditumpas dengan sangat brutal. Hal-hal seperti ini seringkali sayangnya sangat kejam. These things are often, unfortunately, extremely brutal, but it hasn't happened since then. And
Tapi itu belum terjadi sejak saat itu. Jadi kamu tidak bisa tiba-tiba memiliki perlawanan yang terorganisir. Dan orang Kurdi bagaimanapun juga karena Amerika tidak setia pada sekutunya. Maksud saya mereka meninggalkan sekutunya kapanpun mereka mau. Dan akan ada, maksud saya Iran punya tentara besar, tapi sekarang mereka kan tidak membutuhkannya karena semuanya dilakukan dengan rudal. Jadi maksud saya, tidak, saya sedikit tertawa, tapi sebenarnya saya bisa menangis, karena ini perang yang seharusnya tidak terjadi. Saya pikir perang di Ukraina juga seharusnya tidak terjadi. Kita bisa mencegahnya, dan kita telah membunuh banyak orang. Dan sekarang Trump, menurut saya, siap untuk bernegosiasi. Bahkan pada hari kedua dia sudah berbicara tentang negosiasi, dan kemudian ada laporan bahwa pihak Iran meminta negosiasi. Tentu saja, itu omong kosong belaka. Mereka tidak akan pernah menanyakan hal seperti itu dan seterusnya. Saya pikir Iran cukup solid. Dan saya pikir jika memang ada perasaan apapun, ada banyak ketidakpuasan dan hal-hal semacam itu. Tapi tahu kan, setelah pengeboman sekarang, karena kampanye ini sekarang tentang penghancuran, karena mereka tidak bisa menerima hal ini. Dan sekarang mereka menghancurkan kota, rumah sakit, semua hal itu. Kamu tahu, gadis-gadis yang mereka bunuh itu, ya, memang karena kesalahan. Tapi mereka bahkan belum meminta maaf atas hal itu. Dan ya, kamu harus mengakui, maksud saya, ada sebuah kota kecil, dan seluruh sekolah berisi gadis-gadis terbunuh. Satu sekolah penuh. 160 atau 180, saya tidak tahu pasti, mungkin bahkan lebih banyak. Dan maksud saya keputusasaan itu. Apa kamu percaya ada orang Iran yang akan mengangkat senjata untuk melawan pemerintah mereka setelah ini? Saya bilang kepada orang-orang Israel yang saya temui kemarin, saya berkata, kamu tahu, ketika kalian berharap akan ada pemberontakan, kalian justru mematikannya dengan kampanye pengeboman kalian. Kalian mematikannya dengan persemakmuran. Dan ada satu hal lagi, ya, saya tidak akan bicara terlalu banyak. Saya ingin membicarakan tentang senjata nuklir karena ini masalah besar. Kita tidak lagi memiliki kesepakatan tentang senjata nuklir. Kamu tahu, kemarin saya mengadakan pertemuan dengan beberapa orang Israel, dan mereka berkata, kamu tahu, kami ingin memastikan hal itu tidak meluas. Senjata nuklir, maksud saya. Itu adalah pertemuan yang menyenangkan. Omong-omong, benar-benar pertemuan yang menyenangkan. Saya selalu berusaha menghormati semua orang dan bersikap baik, dan mereka juga sangat ramah kepada saya. Dan saya berkata, kamu tahu, kamu harus menyadari bahwa dengan seranganmu, dengan membunuh Ali Khamenei, kamu telah membunuh satu-satunya orang di Iran yang menentang mempersenjatai negara itu dengan senjata nuklir. Glenn, apa kamu tahu itu? Itu dia sendiri. Saya tahu, karena saya pernah berada di salah satu pertemuan itu ketika senjata nuklir sudah menjadi isu. Dia mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan Islam. Dia bahkan mengeluarkan fatwa. Kita mungkin menertawakan fatwa, karena mungkin sebagian besar dari rakyat kita sudah tidak religius lagi. Tapi itu berarti, fatwa itu berarti bahwa ia juga mewajibkan orang-orang dengan latar belakang Muslim yang kuat di pemerintahan dan di pasukan garda revolusi dan sebagainya, untuk mematuhi bahwa senjata nuklir tidak dapat ada dalam Islam. Dan kamu tahu, saya sudah membahas hal ini berkali-kali dan Khamenei selalu mengadakan diskusi seperti ini. Orang-orang ini sangat berpendidikan, omong-omong. Tidak, ini bukan seperti yang kita pikirkan. Dan dia menentangnya. Maksud saya, kita membunuh orang yang menentang Iran memiliki senjata nuklir. Apa yang akan terjadi sekarang? Maksud saya, jika negara-negara di seluruh dunia melihat hal ini, mereka akan menyadari bahwa dengan cara menyerang negara lain yang kejam dan tanpa hukum seperti ini, Amerika Serikat bahkan tidak memiliki alasan untuk berperang, menurut saya. Israel selalu menang, tapi tidak dengan AS. Mereka harus menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri dari hal itu adalah dengan senjata nuklir. Jadi saya pikir perjanjian non-proliferasi juga akan segera berakhir. Maksud saya, Turki sering berbicara tentang kemungkinan mereka menjadi pihak berikutnya yang diserang, dan apakah itu benar atau tidak adalah hal lain.
Tapi tahu kan, tiba-tiba kita memiliki begitu banyak negara dengan senjata nuklir, dan kita orang Eropa tidak mengatakan apa-apa. Kita mungkin akan melihat Mesir, mungkin Turki, mungkin Arab Saudi, saya hanya bilang mungkin saja. Tapi tahu kan, bahkan Libya hampir memiliki senjata nuklir. Jadi bisa juga negara-negara kecil. Dan kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya membiarkannya. Bagaimana bisa hidup seperti itu? Tuan Macron menjelaskan kepada saya bahwa kita semua berada di bawah payung nuklir Prancis. Maksud saya, orang Prancis tidak akan pernah menyelamatkan Berlin dengan risiko Paris hancur. Kamu tahu maksud saya itu sama sekali tidak masuk akal. Dan diskusi parlemen hari ini, pada akhirnya saya pergi. Saya sudah tidak tahan mendengarnya lagi. Saya tidak tahan mendengar orang-orang yang belum pernah ke Iran, yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini, orang-orang yang belum pernah berada di medan perang seperti Amir dan saya, dan cara mereka berbicara. Itu hanya, saya rasa satu-satunya kata yang bisa saya gunakan adalah menjijikkan. Itu benar-benar menjijikkan. Dan mereka semua membungkusnya dengan pertimbangan moral. Istilah moral itu kamu tahu, seperti lemak basi yang menyebar di ruangan ketika mereka berbicara tentang moralitas di Parlemen Eropa. Jadi saya merasa sangat sulit untuk duduk di sana. Ya, bisa juga Polandia yang memperolehnya. Karena kami mendengar dari Donald Tusk bahwa mungkin mereka juga seharusnya mendapatkan senjata nuklir. Tentu saja Jerman adalah tetangga. Mungkin itu bukan ide yang buruk. Maksud saya de Tuan Mers yang kini memiliki sistem merchant dater di Eropa. Macron juga mengatakan bahwa Prancis harus ditakuti jika ingin memiliki keamanan. Dan hal itu disampaikan dalam pidato tentang upaya memperoleh lebih banyak senjata nuklir. Jadi proliferasi mungkin tidak hanya datang dari Timur Tengah. Namun seluruh gagasan ini, karena saya mendengarkan Kaja Kallas dan von der Leyen, saya tidak tahu mengapa saya mendengarkan mereka. Tapi narasi yang kini dominan di Uni Eropa, bahwa ini tentang membantu para demonstran, kebebasan, demokrasi, membebas kemermusan. En zoat, ili stang terlepas dari nestingnya, en iverigap invasinnya. Mereka ingin menyingkirkan kekuatan regional yang menyeimbangkan mereka dan Israel. Orang-orang Amerika, kamu tahu, di TV mengatakan bahwa minyak ini seharusnya, mereka akan menghasilkan banyak uang, kata Lindsey Graham, ketika minyak ini berada di tangan Amerika. Trump mengatakan bahwa setelah Amerika selesai dengan Iran, sebagai sebuah bangsa Iran tidak akan pernah bisa membangun kembali. Ini bukan bahasa penyebaran kebebasan dan demokrasi. Tidak. Mismained na. Masidin how struck the waboid hasid drove theast. Sir Forndus Keensnall, in various names. Now a gerbang menurut fall. Ketika Anda melihat perang Irak, lagi, itu sebenarnya bukan perang Irak. Dan ada banyak diskusi dengan pihak Amerika. Saya pikir secara umum mereka berusaha, itu adalah kegagalan karena mereka tidak memahami negaranya, tetapi mereka memang mencoba membangun kembali sesuatu setelahnya. Kali ini hanya kampanye pengeboman, sebuah kampanye pengeboman. Maksud saya, Anda tidak akan memiliki pemerintahan baru dengan cara ini, dan Anda tidak akan menciptakan demokrasi dengan hal semacam ini. Anda tentu tidak akan memiliki supremasi hukum. Maksud saya, Anda justru paling buruk dalam hal supremasi hukum ketika Anda melakukan perang seperti ini. Jadi saya pikir ini adalah perang yang akan melekat pada kita semua. Kita semua, juga pada Israel. Juga pada Israel. Karena jika perang ini tidak dimenangkan oleh Amerika Serikat, yang saya pikir mereka tidak bisa, atau oleh Israel, maka Israel kembali dalam Mesir Borsi, saya sudah heard about it itu. Mesir bem, itu kau rate to step to rap, and the gur episode na. That's not only from Iran, because of what is happening there. And they have all these unfinished wars in. Dan mereka memiliki semua perang atau konflik yang belum selesai di Gaza dan tepi barat. Saya juga mengatakan hal ini kepada mereka kemarin. Kamu tahu Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, Yaman, semuanya adalah perang memenangkan satu pun. Dan jika yang ini berakhir buruk, itu akan sangat buruk bagi mereka.
Jadi mereka telah mengambil risiko besar jika bukan Trump, maka orang lain keluar dari perang ini. Karena kamu lihat, belakangan ini dia terus mengatakan di Truth Social bahwa mereka sudah memenangkan perang. Kadang sulit dibaca, tapi ketika kamu membacanya, kamu akan melihat dia sedang mempersiapkan jalan, mengatakan, kami sudah menang dan kami akan pergi sekarang. Saya yakin dia ingin keluar dari perang ini. Kamu tahu, dia punya pemilihan paruh waktu, jadi ini tidak terlalu populer. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak uang yang dibutuhkan, semakin tidak populer jadinya. Benam terbisa terus-terus. He could only have one. If we in 1 week we would have a change of government. There he is better. Dalam 1 minggu, kami akan mengalami pergantian pemerintahan. Dia telah menandatangani dengan benar. Orang-orang Iran keluar berjuta-juta untuk pemakaman Khomeini. Karena Khomeini, jangan kita lupakan, saya pernah berada di kompleksnya. Mereka membunuhnya. Itu kompleks yang sangat sederhana, tidak seperti milik Shah. Itu sebuah teladan. Maksud saya itu bukan dunia saya, tapi seseorang harus melihat hal-hal seperti itu. Sangat-sangat sederhana. Orang ini, tidak ada apapun di sana yang berbau korupsi. Kamu tahu ketika kamu melihat rumah-rumah di Ukraina, itu hal yang berbeda. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu. Dan kamu tahu, keluarganya masih tinggal di sana. Itu bangunan 2 lantai, kalau saya tidak salah ingat, dan terletak di kota tua. Itu berarti di sanalah tempat yang panas, dan di sanalah kamu tahu bukan tempat orang Iran kaya yang tinggal di puncak gunung, karena kamu bisa hidup dengan sangat nyaman di atas sana. Dan kemudian dikatakan bahwa dia menyatakan tidak akan meninggalkan kompleks itu selama pengeboman. Karena semua orang di sekitarnya juga tidak punya kesempatan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke tempat perlindungan. Dia pun tidak ingin pergi. Bisa kamu bayangkan apa artinya itu bagi orang Iran ketika mendengarnya? Orang Iran yang hidup di bawah ancaman serangan nuklir terus-menerus berkata, orang ini tetap tinggal bersama kami. Mereka menjadikannya pahlawan, seorang martir dan pahlawan. Dan ini terjadi dalam perang. Sangat berbahaya jika pihak lawan memiliki seorang pahlawan. Maksud saya ini mirip dengan perubahan rezim yang kita lihat di Irak. Kurangnya pemahaman yang nyata terhadap masyarakat lain, bukan sekadar kesalahpahaman, tetapi juga kesombongan terhadap orang lain, ketidakhormatan terhadap mereka yang hidup dengan cara berbeda. Itulah sebabnya kita kalah dalam perang-perang ini. Itulah sebabnya kita kalah di Afghanistan. Mengapa kita tidak bisa menang di Irak dan mengapa kita tidak bisa menang di Libya? Kita memang tidak bisa, karena kita tidak memahami mereka. Yang kita lakukan hanyalah menghancurkan. Jadi demokrasi yang ingin kita ekspor dipandang di luar dunia kita sendiri sebagai sesuatu yang datang bersama militer untuk menghancurkan bukan membangun. Dampaknya sangat besar. Jangan lupa, NATO hanya mewakili sekitar 11% dari populasi dunia, dan bagian ini terus menurun. Bagaimana dengan 90% lainnya? Mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Inilah masalahnya, menurut saya. Kritik umum dan yang cukup beralasan adalah bahwa Barat telah terlalu banyak dikuasai oleh ideologi. Dulu, ada diplomat seperti Anda yang memahami pihak lain, yang memiliki pengetahuan. Sekarang tampaknya ideologi telah menggantikan hal itu. Seseorang tidak lagi membutuhkan pengalaman atau pengetahuan. Cukup dengan poin-poin pembicaraan ideologis. Dan akhirnya hal itu menyesatkan orang. Sekali lagi, jika mereka di Parlemen Uni Eropa percaya bahwa AS menyerang Iran untuk membebaskan perempuan, atau bahwa peran NATO di Ukraina adalah untuk membelah kebebasan dan kedaulatan, atau bahwa NATO menduduki Afghanistan selama 20 tahun agar anak perempuan bisa bersekolah, atau bahwa Libya atau Suriah dihancurkan untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, disitulah letak masalahnya. Ketika mereka membuat pernyataan seperti itu, terdengar seolah-olah mereka benar-benar meyakininya. Dan saya pikir slogan-slogan ideologis ini telah mengambil alih akal sehat, empati, kemampuan untuk menghargai kekhawatiran pihak lain, kompleksitas masyarakat mereka. Semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah ideologi. Cukup ucapkan hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi,
dan kita akan mewujudkannya dengan bom. Saya terkejut bahwa orang dewasa yang hanya mengulang ini dan mempercayainya. Tapi apakah ada oposisi di Parlemen Uni Eropa? Atau apakah ada konsensus besar bahwa kita akan menghancurkan Iran demi membebaskan rakyatnya? Destroy Iran to liberate its people. There wasn't any Tidak ada resolusi hari ini, tapi saya kira sekitar 5 atau 600 dari 700 orang percaya hal itu. and the rest is Sisanya sangat beragam. Maksud saya, terutama dalam hal peringkat dan juga kubu kanan bertepuk tangan untuk tindakan ini. Dan kadang-kadang yang menarik, Partai Sosial Demokrat berbicara dengan sangat tegas. Tapi kamu tahu, dia di sana bersama seorang Spanyol, dan dia menyampaikan pendapatnya dengan sangat kuat, yang juga kami tepuk tangan. Tapi biasanya, ketika semua orang berdiri, saya tetap duduk dan melihat sekeliling. Mungkin ada sekitar 10 orang lainnya. Maksud saya, ini juga soal oportunisme. Orang-orang takut bahwa entah bagaimana meskipun mereka berpikir berbeda, mereka tetap harus ikut arus, hal-hal seperti itu. differently, they have sort of to go with it and things like this one. It's not an atmosphere of Kau tahu ini bukan suasana debat, bukan suasana saling menghormati dan hal-hal semacam itu. and Dan kau tahu kami ingin misalnya mengadakan debat tentang ancaman Zelensky terhadap Orban. Maksudku, dia adalah kepala negara yang terpilih, namun mereka tetap membicarakan soal mengirim tentara ke rumahnya. Maksudku ini seperti pemenggalan kepala ala Ukraina. Dan sekarang maksudku, kita langsung menyasar kepala pemerintahan dengan harapan bisa mengubah opini politik. Ini juga merupakan ilusi bahwa segalanya bergantung pada satu orang. Dan maksudku, kita korban propaganda kita sendiri. Kau tahu lagi-lagi ketika aku melihat semua ini, dan kau tahu mungkin jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang di parlemen ini, tidak ingin menanyakan apapun padaku. Parliament. Nobody wants to ask me anything. I didn't get even, I requested this meeting. Saya bahkan tidak mendapat, saya yang meminta pertemuan ini. Saya salah satu dari mereka, setidaknya. Saya bahkan tidak mendapat waktu bicara 1 menit pun. Jadi Glenn, ada pepatah dalam peperangan ketika kamu mulai tidak mau menerima kenyataan lagi, kamu berada di pihak yang kalah. Kamu harus menerima apa yang terjadi agar bisa bereaksi. Jika kamu terus meyakinkan dirimu bahwa kamu masih menang, ya, ketika tentara merah sudah berada di Sungai Oder dekat Berlin, propaganda masih mengatakan kepada orang Jerman bahwa mereka sedang menang, menunjukkan contoh bahwa mereka baru saja memukul mundur sesuatu dan sebagainya. Kehilangan rasa terhadap kenyataan adalah hal yang sangat-sangat berbahaya dalam hidup. Sangat berbahaya, terutama bagi pemerintah. Dan itulah yang sedang terjadi. And that's what's happening. But what do you see though besides, of course, Tapi apa yang Anda lihat, selain Iran tentu saja, dalam hal perkembangan internal di antara para aktor kunci dalam perang ini, baik itu negara-negara Teluk, Amerika Serikat, atau Israel. Karena ini bukan hanya soal materi, senjata, atau ekonomi. Hal ini juga memiliki dampak besar terhadap saya kira stabilitas domestik dan sistem politik mereka sendiri. domestic stability and their own political systems. Yeah, I mean, it's difficult for me to judge. Ya, maksud saya sulit bagi saya untuk menilai dari sini, tapi saya pikir di Jerman kami banyak berdiskusi. Oh, mereka membuat kesalahan besar dengan menyerang negara-negara Arab, negara-negara Teluk, dan hal-hal semacam itu. Saya tidak berpikir mereka melakukannya. Kamu tahu, Kallas pergi ke sana untuk bertemu dengan GCC, dan mereka mengeluarkan siaran pers atau pernyataan bersama atau semacamnya. Tidak ada isinya, benar-benar tidak ada. Mereka tidak meminta orang Eropa atau hal semacam itu, sebenarnya tidak. Tapi mereka menelepon Putin. Kami tahu bahwa sejumlah negara menelepon Putin. Tentu saja mereka sangat khawatir. Of course, they're very concerned, and they realize now that the United States can't. Dan sekarang mereka menyadari bahwa Amerika Serikat tidak bisa membela mereka. Maksud saya, ilusi bahwa mereka adalah zona stabilitas di dunia telah lenyap dengan peristiwa ini. Dan mereka menyadari setiap negara memiliki semacam pangkalan militer Amerika. Bukan karena mereka menyukainya, tetapi karena itu menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan diserang. Dan sekarang mereka diserang, dan Amerika Serikat tidak bisa membela mereka. Mereka tidak memiliki cukup rudal untuk menembak jatuh rudal-rudal itu. Rudal-rudal itu berhasil menembus. Sekarang kita juga tahu bahwa
rudal-rudal itu menembus di Israel, bukan dari media kita atau semacamnya, tetapi misalnya dari Jerusalem Post. Ini hal Jutherik. Jerusalem Post. It's an interesting thing. I mean, in Israel, Maksud saya di Israel, pers lebih terbuka dibandingkan di Eropa. Tentu saja mereka bisa menembusnya, dan bahkan lebih banyak lagi yang akan menembusnya. Sekarang, jika, dan saya sudah memperingatkan tentang hal ini kemarin, jika perang sekarang berubah menjadi bentuk kehancuran melalui serangan rudal, jika memang itu yang terjadi, maksud saya, kalau saya berada di pihak Israel, saya akan sangat-sangat tidak senang dengan hal itu. Sederhana saja karena Israel adalah negara yang sangat kecil. Dan kamu tahu, bahkan setengahnya adalah gurun. Tapi penduduknya terkonsentrasi di wilayah yang sangat kecil. Saya rasa luasnya tidak jauh lebih besar dari Pulau Manhattan atau semacamnya. Mungkin sedikit lebih besar, tapi tidak banyak. Jadi Iran adalah negara yang sangat besar. So Iran is a huge country, it's larger even than Ukraine. So of course you can destroy. Itu bahkan lebih besar dari Ukraina. Jadi tentu saja kamu bisa menghancurkan banyak hal. Tapi menurutku apa yang bisa dilakukan 10 rudal di Israel jika berhasil menembus jauh lebih buruk. Dan aku berharap tidak demikian karena aku tidak ingin melihat Israel hancur. Tapi sebaliknya, bagaimana kamu bisa masuk ke perang seperti itu? Untuk saat ini, mereka sebagian besar telah menyerang negara-negara Arab, tapi aku pikir sekarang situasinya akan berubah. Dan yang juga kita lihat menurutku, aku bukan orang militer, betapa cerdiknya Iran merencanakan tanggapan mereka kali ini. Kamu tahu, setelah serangan musim panas lalu, mereka benar-benar memikirkan strategi. Ternyata mereka tahu lebih banyak tentang strategi dibandingkan semua pihak lainnya, termasuk Israel. Including Israel. I heard this comments as well, though, that Saya juga mendengar komentar ini, bahwa Iran membuat kesalahan besar dengan menyerang negara-negara Arab. Tapi itu sebenarnya tidak benar, karena pada dasarnya mereka sedang menunjukkan kepada negara-negara garis depan bahwa membantu AS dalam serangan terhadap Iran, yang merupakan ancaman utama bagi Iran, ancaman eksistensial, akan menimbulkan konsekuensi. Sejauh negara-negara Teluk mungkin mulai menjaga jarak dari Amerika Serikat. Dan saya sering memikirkan hal itu. Negara Teluk memiliki beberapa grade ripe and you to warmer per stringer. it's to have some similar lessons as the Europeans. That is, during the 90s when America Artinya, pada tahun 1990-an, ketika Amerika Serikat berada di puncak kekuasaannya, satu-satunya negara adidaya di dunia, kamu bisa memilih untuk berpihak padanya dan mendapatkan keamanan, atau tetap di luar dan tidak memilikinya. Sekali lagi, Amerika memonopoli keamanan. Namun ketika ada kekuatan hegemon yang sedang menurun dan semakin putus asa untuk memulihkan kekuasaannya, negara-negara di garis depan bisa dimanfaatkan untuk melemahkan lawan dan memperkuat dirinya sendiri. Dan itulah yang terlihat sekarang. Semua negara Teluk yang mempertaruhkan segalanya justru perlindungan Amerika. Justru Amerika yang memulai perang ini. Amerika pula yang pada dasarnya mengundang serangan balasan dari Ford. Mereka tidak menanyakan hal itu kepada negara-negara Arab. Bahkan, jika sekarang kamu berpura-pura bahwa mereka melakukannya. Saya tidak berpikir mereka melakukannya. Tapi kita juga harus memikirkan hal ini di Eropa. Arab Saudi, saya yakin, saya melihat Amerika akan dipandang sebagai kekuatan global yang tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya seperti ini. Dan saya katakan padamu, apakah orang-orang menyukai rezim atau pemerintahan Islam? Kita sebaiknya tidak selalu menyebutnya rezim, karena ada pemilihan umum. Maksud saya, jika saya melihat ada pemilihan, saya akan mengakuinya juga. Itu adalah pemerintahan. Dan kamu tahu, sebagian besar orang di dunia akan berharap pada mereka, bukan pada Israel dan bukan pada Amerika Serikat. Ada biaya reputasi yang sangat besar, dan secara tidak langsung juga bagi orang Eropa. Pagkatid menatar gord, oro is as if tidlang hori tefuan Macron. Isa pagfulling that state fulling ng bomb nuclear. Bawam risi hysteric youth. On a nuclear bomb that they have to fear me, and there he goggles around like, Lalu dia melirik ke sekeliling seperti kamu tahu, kita sebaiknya bicara dengan istrinya agar dia membawanya pulang. Maksudku ini mengerikan apa yang dia lakukan. Ini hampir seperti lelukon. Ini lelukon Inggris Raya, Starmer, dan Macron.
menandatangani di Istana Elysee di depan semua kamera mengatakan bahwa mereka memiliki koalisi yang bersedia untuk ikut campur sekarang di Ukraina. Kita tahu mereka tidak bisa melakukannya. Mereka bukan lagi kekuatan kolonial global seperti dulu, setidaknya selama 50-80 tahun terakhir. Namun mereka masih bertingkah seolah-olah masih seperti itu ketika mengadakan upacara penandatanganan semacam ini. Tapi sebenarnya yang mereka buktikan kepada dunia, setidaknya bagi siapapun yang mau melihatnya, adalah betapa lemahnya mereka dan betapa terlepasnya mereka dari kamu tahu realitas. Ini agak mirip dengan keluarga bangsawan lama ketika mereka mengadakan acara. Kamu tahu, mereka masih menyebut diri mereka dengan gelar kebangsawanan. Tanpa menyadari bahwa selama 100 tahun terakhir hal itu sebenarnya sudah tidak terlalu berarti lagi, bukan? Jadi mereka sedang memerankan sesuatu dari dunia yang sudah berlalu. Dan saya pikir apa yang kita lihat sekarang juga merupakan dunia yang sudah berlalu bagi Amerika Serikat dan seterusnya. Saya sama sekali tidak anti-Amerika. Tapi saya pikir sebagian besar kritik justru datang dari dalam Amerika Serikat sendiri, bukan dari Eropa. Maksud saya, coba dengarkan apa yang mereka katakan di Senat. Maksud saya, Crosby, wakil presiden atau menteri perang seperti yang mereka sebut sekarang, tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan. Mengapa kalian akan berperang? Apa yang ingin kalian capai dengan perang? Berapa biayanya perang ini? Berapa lama akan berlangsung? Dia tidak bisa menjawab satu pun dari pertanyaan-pertanyaan itu. Maksud saya, pemerintahan terbesar dan terkuat, wakil menteri perangnya dalam sebuah perang, dan dia benar-benar tidak bisa. Dia selalu menyerahkannya kepada Trump untuk menjawab. Maksud saya, ini benar-benar mereka telah kembali ke rezim kekaisaran. Kamu tahu, kamu harus bertanya kepada mahkota kekaisaran apa yang harus dilakukan. Itu bukan urusanku. Ya, ini adalah demokrasi kita. Kamu tahu, seperti yang saya katakan di awal tentang perang ini, dengan menyerah pada apa yang sebenarnya merupakan pencapaian Barat, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Dan inilah yang kamu lihat. Inilah yang kamu lihat. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. This is what you see. We're destroying ourselves. No, well, that's also one of the costs of war. Tidak ya, itu juga salah satu biaya dari perang. Perang tidak hanya menghancurkan tentara, ekonomi, dan kota, tetapi juga cenderung menghancurkannya, bisa dibilang jiwa suatu bangsa. Nilai-nilainya, budayanya, kesopanannya, kode moralnya, kepercayaannya, semua hal yang menyatukan orang-orang. Dan ketika semua itu hilang, solidaritas menjadi bergantung pada rasa takut dan konflik. Aku setuju. Aku pikir kita juga sedang menghancurkan diri kita sendiri dengan perang yang tiada henti ini. Sampai pada titik di mana kamu tahu, kepercayaan. Maksudku, ketika kamu mendengarkan von der Leyen dan Kallas, sungguh mengejutkan bahwa orang-orang masih percaya pada apa yang dikatakan, bahwa ini tentang kebebasan, bahwa sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk bebas. Maksudku, itulah yang dimaksud dengan perang ini. Itulah mengapa orang Amerika mengebom, menghancurkan Demadesala, Temusken, Empua. Maksud saya, ini hanya... Ya, tapi pertama-tama mereka masih berpikir bahwa mereka sedang menang. Mereka pikir mereka menang. Mereka tidak menang. Mereka tidak memenangkan perang-perang ini. Dan mereka berpikir bahwa penduduk dunia, seperti di Iran, semuanya memandang kepada kita, bahwa kita masih menjadi pihak yang ingin mereka jadikan acuan. Itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Dan ya, maksud saya, hari ini dalam sesi ini, ya, dalam sesi berikutnya, Presiden Armenia datang, atau mungkin Perdana Menterinya saya rasa, untuk berbicara di parlemen. Maksud saya, pertunjukan yang sangat menyedihkan, harus saya katakan. Tapi Nyonya Kallas tidak pernah hadir. Dia tidak datang. Nyonya von der Leyen datang, tapi dia tidak didampingi oleh Nyonya Kallas, yang banyak mengatakan tentang apa yang sedang terjadi di dalam komisi, karena kedua perempuan ini tidak saling menyukai. Because these women don't like each other. Not that they have different policies, but they just don't like each other. Bukan karena mereka memiliki kebijakan yang berbeda, tetapi karena mereka memang tidak saling menyukai. Jadi ada intrik istana yang sepenuhnya dikuasai oleh Ibu von der Leyen. Namun, dia adalah kepala komisi Eropa,
yang sebenarnya merupakan jabatan operasional dan administratif. Namun dia bertingkah seperti Presiden Amerika Serikat atau Presiden Eropa dalam situasi seperti ini. Lalu di mana Tuan Costa misalnya? Seperti yang Anda tahu, kebijakan luar negeri berpihak Dewan, dan ketika itu Ibu Callas adalah koordinatornya. Jadi ketika Tomik Sinomang, Nyirama mensidahkan Kamdam Komisi Kamdam Dr. N.U. Tautseth. You realize that even within the commission, it's all falling apart. Well, my last question is just about how this affects. Pertanyaan terakhir saya adalah tentang bagaimana hal ini memengaruhi solidaritas di dalam Uni Eropa. Karena kita selalu mendengar seruan itu di Parlemen Eropa, bahwa kita membutuhkan solidaritas. Kita harus berdiri bersama, lebih banyak Eropa. Namun ketika Kanselir Merz duduk di sebelah Trump pada dasarnya menyerang Spanyol, mengancam akan menghukumnya, memutus perekonomiannya. Dan di situ Merz duduk di sebelahnya dengan sangat terbuka memosisikan dirinya sekarang sebagai penggemar nomor 1 Trump. Tidak ingin merusak hubungan itu. Not wanting to spoil this relationship, and of course wanting to show his. Dan tentu saja ingin menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Iran, dengan harapan hal itu akan memberinya poin tambahan dengan AS yang semakin memperdalam komitmennya terhadap Ukraina. Namun, hal ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang terjadi, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, di Eropa Tengah, yaitu Orban, Zelensky mengancam nyawanya, dan Anda tidak mendengar apapun dari Uni Eropa, atau Slovakia yang ingin mengakhiri perang di Ukraina, disingkilin. Saat tenis, solidaritas Eropa tidak berbeda seperti saat. Antayu juga Anda mengikuti genderang perang dari negeri Egypt. Mempunyai puas ini nama keluarga kisah namanya mempunyai dan sawarna. If they get in the way of these policies, it seems. Tidak. Nyonya von der Leyen telah mengambil banyak kewenangan yang sebenarnya tidak ia miliki menurut perjanjian, karena ini adalah organisasi berdasarkan perjanjian. Kita tidak memiliki konstitusi, itu tidak memungkinkan, jadi sebagai gantinya ada perjanjian-perjanjian tersebut. Sekarang belakangan ini ia dikritik saat makan siang, setidaknya begitu kami diberitahu. Maksud saya, begitulah saya mendapatkan informasinya. Saya harus mengatakannya dengan hati-hati bersama para duta besar Uni Eropa. Dan ia dikritik karena tidak hadir dalam acara itu. Ia malah mengirim salah satu rekan kerjanya dari Jerman. Saat makan siang itu, ia secara tidak langsung diberitahu atau komisi diberitahu bahwa rencana Nyonya von der Leyen untuk mempercepat aksesi Ukraina tanpa syarat-syarat yang biasanya berlaku tidak akan terjadi. Tanpa di antara negara-negara, meskipun mereka embrace bencana Italia, mereka kini menyatakan, maaf, tapi sekal kerana Ukraina tidak ada setebat studi time. Will not happen, at least not quickly. So I think my view will never happen. Jadi saya pikir pandangan saya tidak akan pernah terjadi. Tapi sekarang dia telah diingatkan bahwa dia tidak bisa memberikan janji seperti itu kepada Zelensky. Dia tidak memiliki wewenang untuk itu. Dia bukan kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan sekarang untuk kedua kalinya dia diserang oleh beberapa deputi dari Partai Macron, maksud saya di parlemen, dengan kata-kata yang cukup keras. Saya tidak berada di ruangan itu. Tetapi saya diberitahu bahwa mereka berkata, kami sudah cukup denganmu. Kamu selalu membuat keputusan, merujuk pada beberapa pernyataannya tentang perang di Iran, dan mengatakan, kamu tidak bisa melakukan itu. Itu bukan urusanmu. Kebijakan luar negeri dan keamanan masih merupakan kebijakan nasional, dan semua yang dimiliki Uni Eropa dengan Nyonya Callas adalah fungsi koordinasi. Namun bukan wewenang Nyonya von der Leyen untuk memutuskan kebijakan tanpa 27 negara anggota. Nah, maksudnya tentu saja adalah pertama-tama mereka mulai membatasi garisnya bahwa dia sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang situasinya menjadi terlalu berbahaya. Dalam perang Ukraina, hal itu masih bisa dianggap agak dapat diterima, tapi sekarang tidak lagi. Saya pikir kita akan mendengar suara-suara seperti ini bukan hanya dari Hongaria dan Slovakia serta negara lain, tetapi juga dari negara-negara barat. Maksud saya, ini adalah negara-negara barat. Dan kesimpulan lainnya bagi saya adalah bahwa
Tidak mungkin kebijakan luar negeri dan keamanan dibuat oleh 27 negara. Mereka tidak akan pernah bisa sepakat. Kita tidak bisa sepakat soal Gaza. Kita tidak bisa sepakat soal tepi barat. Kita tidak bisa sepakat soal perang ini. Perang Ukraina untuk sementara waktu seolah-olah menahan kita semua karena itu adalah perang di lingkungan kita sendiri. Tapi saya pikir semua itu akan runtuh. But I think that will all fall apart. No, I agree, and I think it's actually it could be quite dangerous. Saya setuju. Dan saya pikir akan sangat berbahaya jika memaksakan kebijakan luar negeri bersama, karena bagaimana mungkin 27 negara bisa sepakat tentang satu hal. Satu-satunya cara adalah jika hal itu dibingkai secara sangat manikean, antara kejahatan murni dan kebaikan, seperti istilah invasi tanpa provokasi. Kita menciptakan narasi semacam ini karena jika disebut tanpa provokasi, maka menjadi mustahil untuk tidak sejalan, kecuali jika kita ingin dituduh melegitimasi atau berpihak pada Putin. Akibatnya, perdebatan menjadi terlalu disederhanakan dan kehilangan kedalaman. Menurut saya, itu satu-satunya cara untuk memaksa 27 negara mengambil posisi yang sama. Tapi kemudian kita juga berakhir dengan kebijakan yang tidak bisa dikoreksi arah jika diperlukan. Sebenarnya itu pertanyaan terakhir saya. Boleh saya tanya, Kallas dan von der Leyen, apakah Anda melihat mereka sedang menuju keluar? Ya? Nats Kisninov Damtruken step to the dekat. Should we expect anything in the foreseeable future? Or? Don't rely on Michael Schoenberg. But I see more. Jangan bergantung pada Michael Schoenberg. Tapi saya melihat semakin banyak tanda bahwa mereka mungkin tidak akan bertahan sepanjang waktu. Harus ada beberapa koreksi arah. Jangan lupa, kita sedang menghadapi dua perang sekaligus. Salah satunya adalah perang pilihan Trump yang dibenci di parlemen. Maksud saya mendengar tuduhan terhadap Trump lebih sering daripada terhadap Putin sekarang. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan karena Uni Eropa adalah pihak yang kalah dalam dua perang ini. Dan mereka kalah dengan cara yang besar. Kita kehilangan ekonomi kita, industri kita, hubungan dagang kita, teknologi kita, populasi kita. Kita kalah dalam hampir semua hal. Dan kita tidak punya pengaruh atas apa yang terjadi di sekitar kita. And we have no influence on what happens around us. The only chance which I always argue also in my paper is Satu-satunya peluang yang selalu saya tekankan dalam tulisan saya adalah bahwa jika Uni Eropa, semua 27 negara anggotanya ingin mengambil inisiatif, karena saat ini tidak memiliki inisiatif apapun, maka Uni Eropa harus berbicara dengan Rusia. Tujuan pertama Uni Eropa dan para anggotanya seharusnya adalah memulihkan perdamaian di benua Eropa. Kita tidak akan mampu memengaruhi apapun di Timur Tengah. Jadi mari kita fokus pada benua kita sendiri. Dan jika kita ingin menyelesaikan masalah di sini, kita harus berbicara dengan Rusia. Jika kita ingin menyelamatkan Ukraina dari kehancuran total, kita juga harus berbicara dengan Rusia. Inilah dua tujuan yang seharusnya benar-benar kita fokuskan. Mengembalikan perdamaian ke Eropa dan memastikan bahwa salah satu negara terbesar, Ukraina, tidak runtuh. Terima kasih banyak. We should do it in such a way that Ukraine has a perspective, remains a European state, remains sovereign, and so on. I personally think Ukraine's future is not a EU future. They would join a group of things that is declining. They are sitting between BRICS. Mereka berada di antara BRICS dan Uni Eropa, dan seharusnya mereka memanfaatkan unsur BRICS itu yang bertolak jika melakukan kudeta pada tahun 2014. Mereka sebaiknya turun ready. Itu akan berubah bentuk Ukraina. It would be a better options for Ukraine. Well, thank you for taking the time. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ketika kita melihat Uni Eropa menghadapi semakin banyak tantangan keamanan, ekonomi yang menurun, dan relevansi geopolitiknya yang merosot tajam, saya sedikit merasa tenang mengetahui ada orang seperti Anda di Parlemen UA. Setidaknya ada seseorang yang berbicara dengan akal sehat. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you.